Hari ini Senin tanggal 30 Maret tahun 2026, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024-2023. Sebelumnya, kami akan jelaskan bahwa saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan upaya paksa berupa penahanan yaitu 2 orang, yaitu Saudara Yeceki selaku Menteri Agama periode tahun 2020 tahun 2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus dari Menteri Agama tersebut. Dalam perjalanannya ada 2 klaster yang kami tangani. Yang pertama adalah bagaimana kuota haji itu kemudian ditetapkan 50% walaupun di dalam undang-undang sudah diatur ditetapkan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, ada alur perintahnya untuk menetapkan kuota haji itu dibagi 50% dan 50%. Jadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kemudian ada klaster kedua, yaitu klaster di mana terkait dengan aliran dana, ya. Dari pembagian kuota haji yang 50%, kemudian ada aliran dana yang diterima oleh oknum pejabat di Kementerian Agama. Jadi dikumpulkan oleh pihak swasta, ya, dalam hal ini pemilik atau dari travel penyelenggara haji, kemudian diserahkan kepada oknum tersebut. Selama ini yang kami ketahui dan juga rekan-rekan juga mungkin ketahui di media sosial dan di masyarakat, banyak yang menyampaikan atau menggaungkan bahwa tidak ada uang yang masuk gitu ya, kickback gitu ya, pengembalian uang gitu ya, seperti itu. Nah, kami ingin berfokus kepada pengembalian uang tersebut bahwa sesungguhnya kami telah menemukan, ya, penyidik telah menemukan adanya aliran dana atau uang yang diberikan oleh pihak swasta ini kepada oknum yang ada di Kementerian Agama, tentunya secara berjenjang, ya, dan sampai pada pucuk pimpinannya. Nah, untuk itu kami berfokus kepada pihak-pihak yang ada pada travel penyelenggara haji ini yang mengkumpulir sejumlah uang dan memberikan kepada oknum di Kementerian Agama. Untuk itu maka dalam perkara ini KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 Saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktor dan 2 Saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 4 orang, tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena tadi ada klaster yang satunya lagi tentunya dari pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya juga akan kami cari, kami kumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti-bukti yang cukup, setelah ditemukan bukti yang cukup akan kami tetapkan juga sebagai tersangka. Tersangka ISM dan ASR disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 603 atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi
perkara ini ditetapkan ya untuk naik ke penyidikan pada bulan Agustus tahun 2025, di mana baik KUHP dan KUHP-nya masih berlaku KUHP dan KUHP yang lama, ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan KUHP yang lama. Tentunya juga sini ada penyesuaian, di mana pasalnya setelah di Undang-Undang KUHP yang baru, ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, KUHP yang baru, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 KUHP yang baru, maka pasal 3 dan pasal 2 di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu kemudian ditarik menjadi pasal 603 dan 604 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Adapun peran tersangka ISM dan ASR dalam konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Dalam lanjutan penanganan perkara ini, penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Nah, ini jadi ada 2 tadi klasternya, ya. Tersangka saudara ISM dan ASR bersama-sama dengan saudara FHM selaku Dewan Pembina Forum Sathu, serta pihak-pihak lainnya melakukan pertemuan dengan saudara YCK dan IAA dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50-50. Tadi seperti saya sampaikan, ada klaster di mana person-person yang kita tetapkan sebagai tersangka dan juga bersama-sama dengan saudara FHM itu turut serta terkait dengan penentuan kuota haji yang melebihi sesuai dengan aturan perundang-undangan, di mana dalam undang-undang diatur 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Tapi pada kenyataannya kemudian ditetapkan untuk haji khusus dan haji reguler sama-sama 50%. Selanjutnya kedua tersangka, saudara ISM dan saudara SR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktor, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan T0. T0 itu jadi yang berangkat, yang daftar tahun itu dan berangkat di tahun yang sama. Jadi tidak ada menunggunya. Itu ya, sehingga itu bayarannya menjadi lebih mahal. Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar 30.000 US dollar serta kepada saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar 5.000 US dollar dan 16.000 SAR. Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja Maktor memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar. Ini hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor. Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada saudara IAA sebesar 406.000 US dollar. Atas pemberian itu, 8 penyelenggara ibadah khusus PIHK yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar 40,8 miliar. Ini juga hasil perhitungan dari auditor. Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka diduga sebagai representasi dari saudara YCK selaku Menteri Agama pada saat itu. Karena rekan-rekan sekalian perlu ketahui bahwa saudara IAA adalah staf khusus dan di beberapa kesempatan saudara YCK selalu menyampaikan kalau ada urusan langsung menunjuk saudara IAA. Penetapan tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji yang kami sampaikan hari ini adalah klaster para pihak swasta yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memiliki peran krusial dalam proses penetapan pembagian dan pengisian kuota tambahan serta adanya pemberian atau kickback ya kepada oknum
ya Kementerian Agama, yaitu Saudara Yeceki selaku Menteri Agama pada saat itu melalui Saudara IA sebagai representasinya. KPK masih terus mendalami dan menelusuri peran pihak-pihak lainnya, baik pada klaster ini maupun klaster yang lainnya. Progres positif dalam penetapan tersangka ini sebagai langkah cepat dari KPK dalam melakukan penyidikan perkara ini merupakan dorongan dan juga dukungan dari publik yang kami terima beberapa waktu ini. Dan tentunya penyidik juga masih terus akan melengkapi berkas penyidikannya agar bisa segera limpah ke tahap penuntutan. Sehingga ketika nanti sudah masuk ke tahap persidangan, masyarakat bisa mengikuti dan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan secara lengkap. Jadi kami juga berharap apa yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap kami tidak hanya pada proses penyidikan ini, tetapi juga terus bisa dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu pada tahap penuntutan di persidangan dan sampai ada vonis yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga kita bisa bersama-sama mengawal proses ini sampai bisa selesai. Dalam penanganan perkara ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi kepada kami. Kita menyadari bahwa perkara ini menyangkut hayat hidup masyarakat, khususnya para calon jamaah haji Indonesia. Terlebih lagi 82,5% penduduk Indonesia atau sekitar 240 juta, dari 280 juta adalah pemeluk agama Islam. Perkara yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji ini juga tidak terbatas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, tapi juga telah mencederai prinsip dimensi spiritual dan sosial sebuah ritual ibadah keagamaan. Karena itu langkah penindakan yang dilakukan KPK atas ini diharapkan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti pada ranah pencegahannya. Sehingga para pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji bisa memitigasi adanya ruang-ruang yang masih menciptakan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya soal pengaturan kuota haji, tapi pada setiap proses bisnis penyelenggaraan ibadah haji, terlebih penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan segera dimulai. Jadi 3 bulan ke depan tentunya proses si ibadah haji akan tahun 2026 akan dimulai. KPK melalui fungsi pencegahan mendukung penuh langkah-langkah perbaikan yang dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari pelayanan publik sehingga dapat berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada